direkam. Baik, saya lanjutkan ya tadi tentang karakteristik ajaran Islam. Yang pertama tadi dari segi agama sudah saya jelaskan tentang bagaimana pandangan Nurholis Majid tentang pluralisme. Kemudian yang kedua, Islam ditinjau dari aspek ibadah. Tadi ada yang khusus, ada yang umum. Misalnya kalau sholat itu adalah aspek ibadah khusus yang telah diatur secara rincinya. Kemudian ada yang ibadah yang secara umum. Jadi tadi yang dikatakan Cynthia bahwa ada yang boleh di-create, ada yang tidak boleh di-create ya. Jadi ada yang boleh ada kreativitas dan boleh ada yang tidak perlu kreativitas. Nah, misalnya kan tadi misalnya sholat, haji dan sebagainya itu kan ibadah yang sudah memang ada ketentuannya dan sudah dikasih contohnya oleh Nabi Muhammad SAW sehingga kita bisa mengikutinya. Nah, sekarang bagaimana Islam secara karakteristik dilihat dari bidang akidahnya? Dalam pengertian akidah ini bahwa akidah Islam bersifat murni, baik dalam isinya maupun prosesnya. Kemudian diyakini bahwa dan diakui bahwa Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah. Keyakinan tersebut sedikitnya pun tidak boleh diberikan kepada orang lain karena akan berakibat musyrik yang berdampak pada motivasi kerja yang tidak sepenuhnya didasarkan panggilan kepada Allah. Nah, akidah dalam Islam itu meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai yang wajib disembah. Kita buktikan dengan ucapan lisan, kalimat syahadat, kemudian kita buktikan dengan melakukan perbuatan amal soleh. Nah, setelah kita mengucapkan dari mulut, kemudian ditetapkan dalam hati, maka akidah ini perlu diwujudkan dalam segala aktivitas. Sehingga aktivitas yang kita lakukan ini bernilai ibadah. Kita sekarang lagi belajar, ini karena didasarkan akidah, bentuk daripada pengabdian kepada Allah, maka ini dinilai ibadah, tentu berpahala. Nah, menurut Yusuf Al-Qaradawi, bahwa iman yang sebenarnya adalah kepercayaan meresap ke dalam hati, penuh keyakinan, memberikan pengaruh pandangan hidup, tingkah laku dalam perbuatan sehari-hari. Nah, kalau manusia itu bisa mengaplikasikan nilai akidah ini dalam kehidupan sehari-hari, itu bentuk daripada ibadahnya, bentuk pengakuan kepada Allah bahwa ada Allah yang mengawasi kita. Itu mengapa banyak umat Islam yang mungkin melenceng karena tidak bisa mengaplikasikan dalam dirinya bahwa ada Allah yang mengawasi. Kita ini sudah mengucapkan syahadat, beriman kepada Allah, mempercayai adanya Tuhan, tapi kadang tingkah laku kita seakan-akan kita bebas melakukan sesuatu tanpa ada pengawasan, padahal ada yang mengawasi kita. Kemudian Islam ditinjau dari segi ilmu dan kebudayaan, maka ajaran Islam ini harus bersifat terbuka, akomodatif, dan juga selektif. Akomodatif itu artinya bahwa Islam ini terbuka, mau menerima masukan dari luar. Tetapi di waktu bersamaan, kita juga harus selektif, tidak bisa menerima segala jenis ilmu dan kebudayaan. Melainkan ilmu dan kebudayaan itu yang harus sejalan dengan Islam. Contoh, dalam bidang ilmu dan teknologi, Islam mengajarkan kepada kita untuk bersikap, Islam kan mengajarkan kita untuk bersikap bagaimana menghadapi teknologi ini. Sekalipun kita yakin bahwa teknologi ini misalnya dari Barat, tapi kalau itu bagus sejalan dengan Islam, kita bisa terbuka menerimanya. Banyak contoh yang bisa kita lakukan bagaimana Islam membentuk peradaban dunia ini, mengembangkan misalnya matematika, kedokteran, dan sebagainya. Banyak sekali filosof, pemikir Islam seperti Ibnu Rushd, Ibnu Sina, terus banyak sekali pemikir-pemikir Islam tempo dulu yang
apa namanya, memberikan bukti peradaban bahwa Islam itu terbuka dengan ilmu dan kebudayaan. Tasawuf, ya, filsafat dan sebagainya, ini juga merupakan bentuk penerimaan Islam terhadap berbagai macam ilmu. Nah, karakteristik Islam dalam bidang ilmu pengetahuan itu sangat jelas sekali ya. Landasannya adalah dalam surah Al-Alaq ayat 1 dan sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pada ayat tersebut kita ketahui bahwa ada kata-kata Iqra yang diulang sebanyak 2 kali. Artinya bahwa Islam menganjurkan kita untuk membaca itu bukan membaca biasa, yaitu menelaah, mengobservasi, membandingkan, mengukur, mendeskripsikan, menganalisa. Jadi kalau anak SD membaca biasa. Tapi kalau mahasiswa itu bukan membacanya biasa, tapi dia sudah menelaah, membandingkan, mengukur. Dan ini yang bisa kita kembangkan dalam pengetahuan Islam untuk mendorong pemeluknya agar bisa melihat karakteristik Islam dari segi ilmu dan kebudayaan. Islam juga memandang bahwa orang yang menuntut ilmu itu sama dengan berjihad, pergi berperan dan sebagainya. Jadi menuntut ilmu teman-teman ini yang lagi kuliah, belajar ini, itu bentuk daripada jihad sebenarnya. Jadi jihad banyak cara, jihad juga banyak jalannya. Jadi penting untuk melihat bahwa Islam mempunyai karakteristik dari segi ilmu dan kebudayaan. Sekarang kita lihat bagaimana pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan, Islam melihat bahwa pendidikan itu penting, pendidikan itu banyak konsepnya dalam Islam, seperti tadi, misalnya tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Artinya tidak pernah berhenti ya. Kalau ingin belajar, tidak harus kuliah. Banyak buku yang bisa kita baca. Teman-teman, kalau mau mengandalkan ilmu dari kampus, itu jangan berharap dapat banyak. Jadi kalau teman-teman ingin dapat ilmu dari saya, dari menerangkan dan sebagainya, kita nggak banyak dapat ilmu. Tapi yang penting itu adalah sekarang adalah berdiskusi, bertukar pikiran dengan teman, kemudian membaca banyak referensi. Karena kalau ingin belajar dari kampus, itu ilmunya paling cuma 25%. Selebihnya teman-teman harus larut di perpustakaan, punya referensi, punya buku. Saya dulu sering mengkampanyekan kepada mahasiswa yang pernah saya ajar, saya bilang, dalam satu bulan itu kalian harus beli buku. Masa beli pulsa bisa, tapi beli buku nggak bisa. Jadi dalam satu bulan itu, wajib mahasiswa itu beli satu buku. Buku apa saja? Entah itu buku yang bersifat fiksi dan fiksi, entah itu buku yang menunjang kuliah, atau buku apa saja. Yang jelas, ilmu itu banyak yang bisa kita dapatkan. Bukan terbatas pada pendidikan formal seperti ini. Nah, kemudian saya lanjutkan. Dalam bidang pendidikan ini, Islam juga memperkenalkan ada rumusan-rumusan. Teman-teman tentu sudah banyak ya belajar tentang teori-teori pendidikan. Jadi ada tujuan pendidikan, ada kurikulum, ada guru, ada metode, sarana, dan sebagainya. Itu bisa dapat dipahami dengan memahami ayat yang tadi, surah Al-Alaq 1-5. Dalam Al-Quran, kita akan menjumpai banyak sekali metode pendidikan. Ada metode ceramah, diskusi, demonstrasi, penugasan, teladan, pembiasaan, karya wisata, bisa dengan metode bercerita, dan nasihat. Nah, berbagai metode tersebut dapat digunakan sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, Islam itu memandang bahwa pendidikan sangat penting, baik pelaku maupun juga yang menjadi objek daripada pendidikan ini. Kemudian dalam bidang sosial,
dalam bidang sosial. Saya menambahkan ya dari pembahasan Cynthia, kan kemarin saya eh, cuma mengarahkan untuk materi makalah daripada Cynthia ini sampai bidang pendidikan. Kita stop sampai sini ya, karena nanti bidang sosial itu sudah masuk makalahnya Ria. Baik teman-teman, saya rasa ini cukup yang ingin saya sampaikan. Nanti kita akan diskusi lagi pada pertemuan yang akan datang. Nah, silakan kalau ada yang ingin diskusi tentang Islam ditinjau dari karakteristiknya tadi ya. Ada bicara tentang ibadah, agama, pendidikan, ilmu, dan kebudayaan. Silakan. Tidak ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, saya cukupkan sampai di sini. Nanti insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Jadwal UTS kapan, Cynthia? 2 minggu lagi, Pak. Habis minggu besok, minggu 7, minggu besoknya UAS. UAS UTS. Maaf. Tapi mau menjelang bulan puasa ya? Iya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan. Insya Allah minggu depan kita pemakalannya adalah Ria. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita bisa lanjutkan diskusi nanti di grup ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Cynthia, nanti itu rekaman Zoom-nya boleh dikirim ke saya pakai Google Drive. Iya, Pak. Pakai file Google Drive aja ya. Nanti bisa saya upload ke YouTube biar teman-teman yang lain bisa mengulang-ulang menerima penjelasan tadi. Terima Baik, kasih Pak. Cynthia. Ditunggu ya Google Drive-nya. Iya, Pak. Oke, saya tutup close kita close Zoom-nya.